bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga kamu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga kami diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Bersyukur padamu ya Allah, bersyukur padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Podcast Himagisi Poltekkes Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Rohani Islam Himagisi Poltekkes Semarang. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama saya Ana Nur Fatimah, biasa dipanggil Ana. Oke, pada podcast pertama ini sangat spesial nih. Kenapa? Kita bakal ditemenin sama ustazah yang sangat cantik. Masya Allah. Teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa ustazahnya? Ya, beliau adalah Ustazah Afif Fatur Rahmania, lahir di Banyumas pada tanggal 14 Juli 1996 dan juara 4 aksi Indosiar pada tahun 2014. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita sama nih Ustazah, sama-sama dari Banyumas. Masya Allah, iya ya. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua juga selalu sehat dan baik ya. Amin. Kalau boleh tahu nih, selama PPKM yang terus diperpanjang, apa aja nih kesibukannya Ustazah? Kajian online terus ya seminar-seminar online tentunya karena memang masih terbatas ya. Paling pengajian-pengajian pun di luar kota yang lokasinya masih di pedalaman, di gunung-gunung gitu. Yang paling tidak protokol kesehatannya mereka bisa menaati dengan baik ya. Karena kalau nggak
dengan prokes yang baik kita juga nggak akan berangkat. Ya itu gitu sukanya ngurusin anak-anak, tentunya lebih banyak di rumah ngurusin anak dan suami karena waktunya lebih banyak di rumah daripada. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak quality time dengan keluarga. Selain itu juga produktif ya, Ustazah. Masih lancar gitu-gitu. Pada podcast pertama ini kita akan bahas tentang PPKM. Apa sih PPKM? PPKM adalah perlahan perkuat keimanan dengan muhasabah di masa pembelajaran daring. Bagaimana menurut pendapat Ustazah tentang tema yang kita angkat pada podcast kali ini, Ustazah? Masya Allah ya Kak. Jadi tema ini benar-benar pas banget dengan kondisi bumi kita, dengan kondisi akhlak kita, mental kita, terutama dengan iman kita. Pas sekali dengan perlahan-lahan kita menguatkan iman dengan muhasabah. Karena muhasabah itu betul-betul akan terrealisasi bila mana kita semua ya kayak gini nih, banyak di rumah, banyak lewatin musola, rumah masjid rumah gitu doang. Perjalanan kita cuma gitu karena di masa pandemi begini emang terbatas sekali mobilitas kita. Sangat disayangkan kebanyakan daripada kita ini tidak mengambil hikmah daripada itu. Bukankah karena kita jadi sering di rumah akhirnya kita jadi kurang untuk ngobrol yang nggak perlu dengan teman-teman kita di sekolah, di kampus gitu ya, karena kita banyak di rumah. Masa sih kita mau 24 jam gitu mau gosip lewat HP, lewat WA gitu kan nggak mungkin. Stalking statusnya teman, story-nya mantan gitu juga pasti kan terbatas. Nggak akan terus 24 jam kita liatin Instagram, terus Facebook, terus apa. Pasti ada momen-momen di mana Allah kasih hikmah nih loh, kamu selalu di rumah aja karena aku mau kamu imannya ditambah kencang. Kamu selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah. Kalau kamu di luar banyak kegiatan, kita kan kurang muhasabah. Karena pada dasarnya muhasabah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabat di tempat yang sunyi. Jadi Rasulullah menyarankan, wahai sahabatku, wahai para tabi'in, wahai pengikutku, jika engkau ingin bermuhasabah dan hasil dalam muhasabahmu itu menjadikan kau jadi tambah istiqomah ibadah dan husnul khatimah dalam hatimu, maka lebih baik bermuhasabahlah kamu di sepertiga malam dan di tempat yang paling sunyi. Kesulitan kita untuk muhasabah di sepertiga malam, di tempat yang sunyi kan karena kita terlalu banyak kegiatan. Coba kalau teman-teman semua pagi ke kampus, pulang, biasanya kalau pulang kampus jam berapa tuh Kak? Sampai ada yang kelas malam. Iya, kadang ada kelas pengganti pada malam hari ini. Nah, itu kan memakan waktu yang banyak banget. Akhirnya akan banyak sekali dalih-dalih, alasan-alasan untuk nggak bisa sepertiga malam nih, soalnya saya ngantuk, saya capek. Nggak bisa qiyamul lail nih, karena pulang dari kampus saya langsung tidur, besok saya ngampus lagi. Tapi selama PPKM ini, selama pandemi ini, mau alasan apa lagi? Kecuali mereka yang emang imannya nggak kuat. Kecuali mereka yang imannya nggak kuat. Mereka yang punya kekuatan iman yang Masya Allah, setiap malamnya, setiap hari di waktu yang luang, mereka akan gunakan itu untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabah. Ada apa ya kok sampai pandemi 2 tahun ini? Sampai kayak misal saya pribadi nih, biasanya saya kalau pusing, kalau mumet gitu ya, saya pasti matur sama suami, yang kita kemana yuk gitu. Nanti terus suami ngajak kita kemana, misal biasanya sih kita pasti umroh gitu 3 bulan sekali. Sekarang mana bisa 3 bulan sekali, setahun sekali aja udah untung alhamdulillah banget. Sekarang malah sampai 2 tahun kita nggak kesana. Hati itu rasanya Masya Allah banget. Setiap hari pasti ada aja suudzon. Setiap hari pasti ada aja buruk sangka. Karena apa? Kita nggak pernah disirami rohaninya. Apalagi kok kajian-kajian online ini ya, orang kajian yang live, yang offline, yang kita off air gitu ya, kita ketemu. Imannya nggak kenceng. Jadi sekarang yang kita harus perkuat adalah ya iman, supaya hari-hari selama pandemi kita bisa metik hikmah. Oh ternyata Allah tuh maunya kita lebih dekat sama Allah nih, nggak terlalu sibuk sama kuliah nih, nggak terlalu sibuk sama kerjaan nih. Karena dunia dikejar mau mati-matian kayak apa, kalau akhirat kita tinggal percuma. Sedangkan Allah sampaikan, hadiah terbaik seorang hamba adalah manakala dia mau menaati Allah dan Rasulnya.
mengikuti semua perintah-perintahnya. Kalau kata Allah di Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, sesungguhnya orang yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, mengikuti kebaikan-kebaikannya, maka mereka akan disatukan tempatnya di surga bersama para nabi, bersama para sahabat, bersama para orang-orang yang salih dan orang yang mati syahid. Bayangin, kalau kita nih, Kak siapa ini? Kak Ana ya namanya? Ya, Anas. Misal kalau di kampus nih, teman kita cuma Mbak Ana doang. Ana ki koyo ngono, cerewet gitu. Mungkin ya cantik tapi cerewet misal gitu. Atau Ana tuh sukanya jajan atau sukanya gini. Cuma ya tipe-tipe orang yang begitu. Kita kalau punya teman kan tipenya cuma gitu-gitu aja. Kalau nggak yang suka gosip, dia orangnya malas. Kalau nggak malas, dia orangnya pintar tapi agak on sedikit gitu kan. Kita kalau punya teman paling circle-nya begitu-begitu. Tapi kalau nanti kita di surga, termasuk golongan orang yang imannya kuat, yang setiap hari bermuhasabah sama Allah, yang cinta dengan Allah dan Rasulnya, mereka akan berdampingan dengan para nabi loh ini, dengan ahlul bait ini di surganya Allah. Kita lagi duduk nih, tiba-tiba ada cowok lewat. Kamu siapa ya? Oh, saya Adam. Masya Allah, yang lewat Nabi Adam. Kita lagi duduk manis gini tuh, tiba-tiba ada cowok ganteng lagi. Ini siapa ya? Saya Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf yang lewat di depan kita. Lagi duduk di depan ada orang yang bercahaya, bersinar. Kita tanya, jenengan sinten nggih? Saya Muhammad SAW. Kayak apa saya? Kita duduk di belakangnya Muhammad SAW. Kita berteman dengan Sayyidah Khadijah, kita berteman dengan Sayyidah Fatimah, dengan Sayyidah Aisyah. Bagaimana bayangin aja kita nggak nyampe, karena begitu luar biasa. Syaratnya yang satu itu tadi, kuatin iman, muhasabah setiap hari, dan selalu memiliki rasa cinta yang lebih-lebih kepada Allah dan Rasulnya, dan menaati semua kebaikan dan perintah, juga menjauhi larangan-larangan. Begitu. Baik, jadi selain kita sering kecewa terhadap PPKM ini, kita seharusnya malahan introspeksi diri gitu, seperti itu ya Ustazah. Betul. Kita waktu yang luang malah untuk semakin meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah kita. Iya, seharusnya begitu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, tidak banyak orang yang paham bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Kamu udah aku kasih nih gunung meletus, kamu tetap kayak gitu aja. Udah aku kasih tsunami nih, kamu gitu aja. Kita kadang mikir, ih kasihan banget ya, cuma udah gitu lewat. Setelah berita tsunami hilang, ada di TV, kita nggak ingat lagi. Padahal itu peringatan dari Allah. Lewat mereka yang kena musibah tsunami, kena gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi kita nggak sadar, hanya Allah kasih nih pandemi nih sampai 2 tahun. Kapan selesainya? Ya sampai kita sadar bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk acara inti podcast kali ini, yaitu di mana saya akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan pilihan terbaik dari teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman bakal ada nih hadiah untuk 3 penanya terbaik dan bakal kita umumin di podcast episode kedua. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari Kori Susi Alifa. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, di saat pandemi seperti ini kita dianjurkan untuk di rumah saja, tidak berkontak fisik dengan orang lain. Nah, kebanyakan dari kita, terutama saya sendiri, itu menjadi lebih malas melakukan sesuatu karena sudah nyaman bersantai-santai di rumah dan kurang memotivasi untuk melakukan suatu hal, contohnya belajar. Bagaimana pandangan Islam terkait hal itu dan bagaimana cara mengatasi kemalasan tersebut ya Ustazah? Baik. Untuk mengatasi kemalasan tersebut, kita harus paham, kita harus pegang paribasan wong Jawa. Ngajuk ki kerimbur. Jadi ngajuk itu bahasa Indonesianya apa? Menyesal. Menyesal itu semuanya ada di akhir. Gak mungkin penyesalan ada di awal. Itu kenapa Allah kasih cobaan kepada manusia. Cobaan itu macam-macam ya. Banyak tugas cobaan. Bisa ngerjain tugas cepat itu cobaan. Di rumah aja cobaan, kalian banyak kegiatan cobaan. Kalian malas cobaan, kalian rajin juga itu cobaan dari Allah SWT. Dari cobaan itu Allah akan lihat porsinya. Kira-kira kamu pantas nggak sih dapat kebahagiaan dan kemuliaan dari aku, kata Allah. Penyesalan ada di akhir. Kalau panjenengan kepingin gimana caranya supaya nggak malas gitu ya, dan bagaimana pendapat Islam. Dulu ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini seorang sahabat yang paling senang sholat. Bayangin, senang sholat.
Kalau kita kan seneng main game, seneng IG-an gitu kan. Ini seneng sholat, seneng TikTokan. Kalau beliau seneng sholat. Sauban ini kalau sholat selalu milih tempat yang paling pojok sebelah kanan depan sendiri. Kenapa? Karena dia pikir dengan saya sholat di pojokan depan, saya nggak akan terkena gangguan apapun. Saya akan lebih khusyuk sholatnya, kata Sauban. Cuman ada satu hal yang membuat Rasulullah jadi bertanya-tanya, Sauban ini kenapa ya? Kok dia ini badannya kurus, kering kayak orang nggak pernah mau makan? Kurusnya anak yang emang, kurusnya orang yang emang pawaan. Kayak mungkin kayak Mbak Ana ini orangnya kecil gitu, kecil tinggi kali ya. Nah ini pawaan. Beda dengan orang yang kurus kering karena nggak doyan makan. Kayak saya nih, gendut pawaan. Mau nggak makan sebulan, saya tetap gendut karena emang duriyahnya orang-orang gede tinggi. Ini orang kurus kayak orang nggak pernah makan. Rasul tanya, ya tahu kan, kamu kenapa kok sebenarnya nggak pernah mau makan kamu? Kayak susah makan, kenapa kamu nggak punya uang buat dimakan? Lalu Sauban menjawab, ya Rasul, bagaimana saya bisa makan? Bagaimana saya bisa tidur? Kalau setiap pagi yang saya pikirkan, apakah nanti sore saya bisa bertemu lagi dengan kau? Setiap sore saya selalu berpikir, ya Allah, apakah nanti malam saya bisa bertemu lagi dengan Rasul? Setiap malam saya selalu berpikir, ya Allah, apakah besok pagi saya masih bisa bertemu dengan Engkau ya Rasul? Maka itu Allah kasihlah firman-Nya yang tadi saya sampaikan di ayat depan tadi saya sampaikan di surat An-Nisa ayat 69. Kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu berusaha keras untuk perbaiki iman kamu, untuk taat dengan aku, dengan taat dengan kepada Allah, cinta kepada aku, cinta kepada Allah, maka Allah akan hadiahkan kepadamu syurga bersama orang-orang yang baik, bersama para nabi, seperti yang tadi saya sampaikan. Akhirnya, tidak lama setelah pertanyaan dari Sauban ini, Sauban tidak pernah datang ke masjid. Ditunggu pada hari itu, ditunggulah sama Rasul. Ini kemana ya Sauban, kok nggak pernah ke masjid? Ditunggu coba hari ini, biasanya kalau Jumat dia mungkin nggak ke masjid. Ditunggulah ini Sauban, nggak ke masjid. Hanya karena sudah selesai waktunya, waktu sholatnya, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat jamaah. Setelah sholat berjamaah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya sahabat, ada yang tahu nggak rumahnya Sauban di mana? Oh saya tahu ya Rasulullah, ayo antarkan saya ke sana. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat berangkat ke rumah Sauban. Apa yang terjadi? Ternyata jarak dari tempat ibadah, tempat sholat jamaah dengan Rasulullah sampai ke rumah Sauban ini 3 jam jalan kaki. Bayangin, kita yang paling masjidnya di depan rumah, di belakang rumah, kita punya motor, kita punya mobil, kita masih sehat, masih muda, mau ke masjid aja malesnya luar biasa. Tapi ini Sauban nih 3 jam jalan kaki. Sampai di rumah Sauban, Rasulullah tanya sama istrinya, Sauban kemana? Dan istrinya jawab, Sauban sudah meninggal dunia. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ada sesuatu yang dia katakan sebelum dia meninggal? Ada beberapa perkataan Sauban yang saya nggak ngerti ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa perkataannya? Kata istrinya, Sauban mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak aku berikan yang baru? Yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak aku berikan semuanya? Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Sauban pada saat itu sedang dipertontonkan oleh Allah perilaku-perilaku yang pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Jadi ingat, saat kita sakaratul maut, Allah akan menampakkan semua usaha kita yang ada di dunia. Kenapa kok Sauban mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena ternyata dari Sauban menuju ke masjid 3 jam itu Allah kali lipatkan dengan ribuan bahkan jutaan kebaikan dan pahala yang di sana tempat tujuan akhirnya adalah syurga. Tapi sesungguhnya ada yang lebih panjang lagi perjalanannya menuju masjid. Allah pertontonkan kembali. Maka di sini Sauban menyesal, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Andai rumahku 5 jam atau bahkan 10 jam dari masjid, pasti aku akan mendapatkan kebaikan seperti si fulan itu yang mendapatkan kebaikan luar biasa. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa dia mengatakan, ya Rob, kenapa tidak aku berikan yang baru? Suatu ketika Sauban akan berangkat ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Dan ternyata di depan masjid ada seorang tua yang sedang kedinginan karena tidak memakai baju. Ketika Sauban berangkat ke masjid, dia kan sudah pakai baju nih, baju yang lama. Dia baju yang baru. Dia dobelin lah nih, didobeli malih, pakai baju yang lama. Karena mikirnya biar aku nggak kedinginan. Nanti kalau sampai di sana biar yang lama aku copot lah, gitu. Biar aku sholatnya pakai yang baru. Ternyata sampai di depan masjid, dia melihat ada orang tua yang tidak pakai baju dan kedinginan, dia copot baju yang lama yang dia taruh di bagian dia kasih ke dia. Dan oleh Allah ditampakkan lagi, ini loh, gara-gara kamu kasih baju yang lama buat dia kamu dapat kebaikan ini.
Dia menyesal nih, ya Allah kenapa nggak aku kasih yang baru? Kalau yang lama aja aku dapat begini, apalagi kalau aku kasih yang baru. Makanya dia mengucapkan, ya Allah kenapa nggak yang? Lalu kenapa dia mengatakan, ya Allah kenapa nggak semuanya? Suatu ketika ada orang miskin yang kelaparan, dia sedang makan roti. Dan dia kasih separuh roti yang sedang dia makan. Dan di situ Allah tampakkan, karena kamu kasih roti setengah buat si fulan yang miskin ini, kamu mendapatkan kebaikan segini. Dia menyesal, ya Allah kenapa tidak semuanya? Andai aku berikan semuanya, maka sungguhnya aku akan dapat kebaikan lebih daripadanya. Ingat, penyesalan itu ada di akhir. Jadi apa yang menjadi alasan kita mau malas-malasan? Kalau ternyata setiap usaha yang kita usahakan di dunia ini atas dasar tujuan kita menuju akhir kesuksesan akhirat, Allah nggak mungkin akan tidak memberikan kembali. Pasti Allah akan kasih kembali. Jadi jangan malas-malasan, karena Rasulullah sampaikan orang yang malas mereka tidak menjadi golongan. Dia bukan pengikut. Pengikut Rasulullah itu orang yang rajin, orang yang disiplin, orang yang giat bekerja. Para tentara Rasulullah aja diajarkan sama Rasulullah untuk tidak boleh bermalas-malasan. Perangnya di zaman Rasulullah itu dulu, jedanya bukan hari, jedanya bukan bulan, jedanya bukan jam, jedanya detik. Bisa mereka baru duduk selesai perang, ada panggilan perang lagi, ada serangan. Jadi jangan pernah malas-malasan agar kita menjadi golongan Rasulullah. Ya baik, Masya Allah, ceritanya sangat menginspirasi nih Ustazah. Berarti rajin atau malas itu datang dari diri kita sendiri ya Ustazah. Jadi kalau misalnya kita sudah kita melihat lagi tujuan kita, kalau tujuannya kita ingin mendapatkan balasan yang setimpal, kita juga harus mengeluarkan effort atau usaha yang lebih seperti itu. Istilahnya kalau usahanya kita lebih, nanti kita akan happy ending seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Lima Cahyani. Assalamualaikum Ustazah Afif, izin bertanya. Di kala pandemi saat ini kan mungkin sebagian orang sedang merasa sulit, entah dari pekerjaan, kuliah maupun sekolah. Dan kita berusaha untuk sabar menghadapi semua. Bagaimana ya Ustazah cara kita supaya bisa istiqomah dalam sabar? Baik. Innallaha ma'as-sabirin. Allah hanya bersama orang-orang yang sabar. Kalau bukan susah, kalau nggak susah namanya bukan kuliah. Jadi kalau mau selesai, saya udah nggak mau susah-susah lagi nih ya Allah. Aku udah capek, aku udah nggak mau kayak gini ya Allah. Ya udah mati aja. Karena selama kita hidup, kita pasti akan susah. Istirahatnya seorang hamba ketika dia nanti di akhirat. Selama dia belum sampai di akhirat, dia nggak akan istirahat. Dan bagaimana caranya supaya kita istiqomah dalam sabar? Tips istiqomah tercepat adalah selalu ingat bahwa kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap orang yang bernyawa pasti akan mati kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu jadi pegangan supaya kita selalu istiqomah dalam sabar. Kita dikasih cobaan, misal dikasih ujian kesulitan ekonomi misal, finansial misal. Yang kita ingat, kita baru sekarang kesulitan finansial sampai nggak bisa makan, kurang lebih 2 tahun itu pun nggak berturut-turut setiap hari nggak bisa makan. Pasti ada waktu di mana kita dapat rezeki, kita bisa makan. Hanya lebih sulit sedikit selama 2 tahun. Coba kita ingat-ingat, nggak sulitnya udah berapa tahun? Umur kita berapa sih? Misal umur kita 25 tahun, 30 tahun, 22 tahun, 20 tahun. Kita baru kena pandemi 2 tahun. Berarti yang nggak kena pandemi 18 tahun. Apakah sebegitu banyak dan besarnya nikmat Allah berpuluh-puluh tahun itu kita lupakan hanya karena kita pandemi 2 tahun? Maka cara supaya kita selalu istiqomah dalam sabar adalah flashback, apa yang namanya. Kita ingat. Nah, jadi gunanya masa lalu ini sekarang untuk kita syukur dan sabar. Jadi kalau ada bilang masa lalu biarlah masa lalu, kan gitu lebihnya. Jangan jangan ingatkan aku. Justru kita ingat-ingat terus supaya kita jadi bersyukur, kita sabar. Itu kan lagu, cuma lagu aja. Kalau yang pada dasarnya masa lalu kita gunakan sebagai pembelajaran. Oh saya di dulu itu makan enak, bisa maaf ya, bisa gonta-ganti HP, bisa sebulan 2 kali misal. Beli jilbab aja sekali beli, kita semua warna kita beli, kan gitu. Sekarang kita beli 1 aja udah punya alhamdulillah. Sing dinggo kuwi ora kuwi, kan gitu ya. Baju dipakai itu nggak itu. Kalau dulu kita setiap lebaran kita beli. Sekarang lebaran nggak mikir buat beli baju. Yang penting punya uang buat beli beras. Bisa buat bayar kuliah udah alhamdulillah gitu kan.
Maka kita ingat-ingat, oh ya dulu saya pernah begitu. Maka sekarang saya sabarin dulu lah. Ini ujian dari Allah. Toh juga nanti kalau sudah waktu yang Allah kasih untuk selesai, pasti akan selesai. Karena tidak ada tempat kembalian kita kecuali di akhirat. Dan sebelum kita sampai ke akhirat, kita akan bersusah payah. Cara supaya kita istiqomah untuk menerima itu semua. Ingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Semua pasti akan mati. Yang abadi hanya di akhirat. Maka kita usahakan sesuatu untuk meraih keabadian kita di akhirat. Untuk apa kita usaha mati-matian untuk ngurusi dunia? Toh akan kita tinggal juga. Dengan begitu, ketika Allah kasih kita ujian, kita akan sabar. Ketika Allah kasih kita nikmat, kita akan bersyukur. Ingat selalu akan mati. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita diberi ujian, sabar dulu nih, gitu ya Ustazah. Ada batasnya, ada batasnya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ulama Hasyim Asy'ari pendiri NU ya. Beliau itu pernah ditanya sama muridnya, Pak Yai, kenapa kok setiap ada orang datang ini ke dalamnya Pak Yai, kalau Pak Yai kan biasa dimintain doa. Pak Yai, saya tuh punya penyakit nggak sembuh-sembuh, gimana caranya biar sembuh? Pak Yai selalu jawab, sabar disik. Ada yang datang lagi, Pak Yai, saya punya istri ki ayu tapi kok jelei gitu, orangnya ki galak gitu, apa-apa jadi reyang, apa jadi batu. Saya mau pisah sama dia, iman-iman, sayang, warisannya banyak gitu, kata si jamaah ini. Gimana ya caranya supaya saya rumah tangganya tetap harmonis, walaupun saya punya istri yang begitu? Kata Abah Yai, sabar disik. Ada orang punya usaha nggak bisa lancar, saya pengen usaha lancar, gimana Pak Yai? Pak Yai jawab, sabar disik. Ini murid bertanya, Pak Yai, kok selalu ada orang berkeluh kesah, jenengan selalu jawab sabar. Apa nggak ada solusi yang lain? Kata Abah Yai, nggak ada solusi terbaik dalam setiap masalah seorang hamba kecuali sabar. Kalau kata Mbah Gus Dur, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya bukan sabar. Masya Allah. Terima kasih atas jawaban pertanyaan yang kedua. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, Ustazah. Yeah. Pertanyaan yang ketiga datang dari Alda Kusumadianingrum. Kak, tips agar iman bisa tetap kuat walaupun hanya ibadah dari rumah, contoh kayak sholat berjamaah di rumah daripada di masjid. Untuk tetap bisa social distancing, itu bagaimana Kak? Gimana nih pertanyaannya, saya nggak paham. Mungkin lebih ke tips agar iman bisa tetap kuat walaupun social distancing, seperti itu. Oh ya, walaupun kita ada di rumah gitu ya. Yeah. Oke, baik. Iman itu apa sih? Keyakinan kita kepada yang gaib. Alladzina amanu waladzina amanu bil ghaibi gitu ya. Kata Allah, imanilah sesuatu yang gaib. Yang gaib itu yang bagaimana sih? Apa gaib berarti demit, kuntilanak, pocong? Bukan. Gaib ini dalam tafsir makna adalah Allah. Allah itu zat yang paling gaib. Jadi jangan diartikan gaib berarti demit. Gaib adalah Allah. Zat yang paling gaib. Ada tapi tidak terlihat. Cara menguatkan iman ini bukan perkara yang gampang. Ini susah. Bahkan mohon maaf, kadang kita bisa menilai orang, oh dia rajin ke masjid berarti dia imannya kuat ya. Belum tentu. Oh Ustazah Afifah nih penceramah ya, bisa masuk Indosiar, bisa ceramah setiap hari, berarti dia orang yang imannya kuat ya. Belum mesti, belum tentu. Nah terus orang yang imannya kuat yang bagaimana? Mereka yang senantiasa tidak mempunyai sandaran kecuali Allah. Kalau kita masih butuh sandaran selain Allah, berarti kita belum iman. Contoh, kita punya masalah, update status, cari solusi dari komentar-komentar orang netizen. Ini namanya nggak iman sama. Kita lagi punya masalah nih, kita langsung cari teman kita untuk cerita untuk mendapatkan solusi, berarti kita belum iman sama Allah. Saya nggak nyalahkan, punya sahabat itu penting. Saya juga punya sahabat, saya juga punya teman. Tapi ketika kita cerita dengan mereka, bukan untuk mencari solusi. Karena manusia yang di hadapan kita yang kita mintai solusi ini juga di gudangnya masalah. Salah kan? Kita cari solusi ke orang yang juga punya banyak masalah, luput, salah. Maka kita larinya ke Allah. Selama kita nggak lari ke Allah, berarti kita belum. Menguatkan imannya dengan yakin bahwa tidak ada satupun sandaran kecuali Allah yang menjamin harapan terbaik untuk hambanya. Nggak ada. Selain Allah nggak ada.
Mau manusia sebaik apapun, maaf, umum suami nggak di rumah nih. Suami kita sendiri pun nggak bisa buat jaminan kita untuk mampu memberikan hasil sesuai apa yang kita harapkan. Itu suami padahal. Kalian cuma tahu baiknya saya aja, kalau suami kan tahu untutku mambune yo apa gitu kan. Tahu kalau masakanku nggak begitu enak. Tapi kalau kalian kan nggak tahu, taunya yang baik-baik kan. Lah, ketika kita semua kok sudah merelakan bahwa nggak ada nih selain Allah yang bisa buat kita jadikan sandaran nih, maka di situ iman akan naik. Lah, pertanyaannya adalah gimana coba supaya kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan terlalu bergaul dengan teman-teman yang tidak ada manfaat di dalam. Jadi kumpul-kumpul bersama teman-teman yang kalau kita masuk di situ nggak ada manfaatnya. Kurangi. Ikut grup-grup, maaf sekali. Saya ini nggak pernah punya grup, nggak pernah ikut grup alumni sekolah dari SD, dari TK sampai saya aliyah, kecuali satu, alumni pondok pesantren saya waktu aliyah. Saya waktu MT juga di pesantren, cuman saya cuma ikut di alumni aliyah, pesantren waktu aliyah. Kenapa? Karena di dalam situ setiap bulan kita mengadakan rutinan kajian. Setiap Ahad, setiap Jumat kita mengadakan khatmil Quran. Karena kalau di yang waktu aliyah, saya pesantrennya khusus tahfidzul Quran. Jadi yang manfaat itu, saya yang ikut yang situ. Perkumpulan circle yang lain nggak begitu manfaat, saya jauh. Itu salah satu cara supaya kita tambah kenceng imannya sama Allah. Yang kedua, biasakan lisan kita untuk selalu zikir kepada Allah. Paling tidak, sehari kita baca istighfar. Istighfar itu adalah cara paling tepat supaya kita imannya kuat. Karena dengan istighfar, kita berarti mengaku jadi seorang hamba yang banyak dosa. Istighfar itu kan pengakuan dosa seorang hamba kepada Tuhannya dan minta ampun sama Allah. Semakin kita banyak istighfar, semakin kita percaya bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang mampu beri kita pertolongan dan kita pantas kita mintai pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pertama tadi, kurangi kumpul-kumpul dengan yang kurang bermanfaat, teman yang kurang bermanfaat. Yang kedua, zikir. Oh ya, termasuk kurangin teman yang bermanfaat ini. Close friend ya. Bukan close friend. Iya, close friend gitu ya. Iya, teman dekat. Jadi, kita cari teman dekat yang memang bermanfaat aja, yang bermanfaat saja gitu loh. Yang nggak bermanfaat tidak usah. Begitu. Ya kayak kita main nongkrong di kampus juga begitu. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang nggak suka banget bergaul, yang dia kan temennya sedikit banget, mungkin kita harus nonton aja. Oh, dia lagi ikhtiar, imannya jadi tambah kencang. Pertama circle-nya, yang kedua zikir. Nah, yang terakhir kalau kita kepingin imannya tambah kuat, habiskan apa yang kita sukai minimal sebulan sekali lah untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi apa yang kita paling suka minimal sebulan sekali kita buang. Itu salah satu trik supaya kita jadi tambah kenceng imannya sama Allah. Yang kita suka kita buang. Maksudnya ini termasuk kayak pasangan gitu nggak? Yang enggak, pasangan saya dibuang, saya kasih ke orang lain, yang enggak. Yang dimaksud yang paling kita suka itu di sini adalah harta benda yang bikin kita jadi hubud dunia, yang bikin kita jadi cinta sama dunia. Termasuk pasangan yang belum halal ya. Kalau yang udah halal sih nggak usah kita kasih, kita ikhlasin aja, ya Allah. Kalau emang Allah menjodohkan suami saya dengan istri 4 misalnya, saya persilahkan ya Allah. Yang penting ini atas kehendak-Mu. Itu kalau sudah bersuami istri. Kalau teman-teman pasti masih mungkin banyak yang masih sendiri gitu ya. Ikhlaskan saja gitu. Orang yang paling kita sukai kok ditikung sama teman kita sendiri misalnya. Yo bene, ini salah satu ikhtiar kita untuk tambah iman sama Allah. Habiskan, buang apa yang paling kita sukai minimal sebulan sekali untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu iman kita akan semakin kuat. Begitu juga masalah sedekah dan infak. Tidak hanya sesuatu yang kita pakai, tapi sesuatu yang kita dapat. Itu juga harus kita buang minimal sebulan sekali supaya tambah iman sama Allah. Begitu. Baik, berarti tips-tipsnya itu yang pertama tadi berkumpul atau bersirkel gitu ya istilahnya dengan orang-orang yang bermanfaat, perbanyak berzikir, terus yang ketiga adalah sedekah dan infak nih, betul? Betul. Terima kasih. Sama-sama. Dia membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Kebaikan itu akan mudah kita capai jika kita biasakan. Nah, kalau kita cinta dengan Allah,
itu akan sulit untuk kita lalai dalam sholat. Bahkan kadang-kadang saya lagi ngantuk banget, suami pulang kerja nih, terus minta kopi, minta makan, minta ini itu. Saya tetap ladeni dengan saya senang, dengan saya bahagia, karena saya cinta dengan beliau.